Jadi ya yang numpain itu sebenarnya dia pakai lidah yang panjang itu gitu. Cuma pada saat itu gue emang lagi asik ngobrol nih bertiga gitu. Gue lagi asik ngobrol dan kopinya di depan gue nggak ngeliat gitu. Tiba-tiba plek jatuh, baru kita nengok gitu. Dan ternyata tuh lidahnya dia itu yang menjulur ke bawah itu. Soalnya agak jauh pada saat itu Mas gue ngeliat karena jarak itu lumayan ya, dan gue juga kehalangan dengan yaitu kilauan cahayanya itu, mustikanya itu gitu. Bercahaya nih. Ya, jadi mungkin karena kena pantulan matahari atau apa ya, gue nggak paham juga. Jadi pada saat itu gue ngeliat cuma silau gitu, silau. Tapi gue sempat ngelihat dia masuk plek gitu ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih di Mystery.id, Explore of the Darkness. Oke, buat teman-teman yang belum dukung Mystery.id, dukung kami dengan subscribe, like, dan komen. Share juga dari sosial media teman-teman sekalian. Kita masih di sekretariat bersama di Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, bersama teman-teman dari Indonesian Hacker Journey dan ER Stories. Pada kesempatan kali ini, Bang Indra ada cerita pengalaman? Ya, pengalaman sih. Pengalaman. Oke, sebelum Bang Indra melanjutkan atau mengawali ceritanya, untuk teman-teman follow juga dari IG dari Mystery.id, di Mystery.id, dan Facebooknya ada di MDI. Serta follow juga akun resmi dari kami, ada gua Diki, ada Bang Indra, dan Bang Abidin. Oke, nggak perlu berlama-lama, gua langsung pindah ke Bang Indra yang akan memulai menceritakan pengalaman yang pernah dialaminya. Bang Indra, ya. Waktu dan tempat gua langsung aja nih. Mungkin teman-teman biar nggak penasaran. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pengalaman ini tuh gua alamin dulu waktu gua masih bikin channel sama teman gua dulu gitu. Channelnya sama, tentang explore misteri juga. Nah, kebetulan gue punya temen itu, dia tahu gue bikin channel seperti itu gitu kan. Dan gue juga sounding juga kan pada saat itu ke teman-teman gue, ada nggak tempat-tempat yang bisa dieksplor gitu kan. Nah, temen gue ini namanya Ilham gitu. Dia ngasih informasi ke gue, coy ada danau, kata dia gitu. Danau ini serem dah, kata dia gitu kan. Sampai orang-orang aja mau lewat aja kalau udah menjelang maghrib tuh udah nggak mau lewat situ gitu kan. Nah terus gue bilang boleh tuh gitu kan, yuk kapan yuk kita kesana, gue bilang gitu. Wah kalau kesana aneh nggak berani deh, kata teman gue gitu kan. Jadi teman gue tuh nggak mau nganterin gue tuh karena lokasinya tuh emang terkenal horor gitu kan sama warga sekitar. Nah, akhirnya kan gue paksa gitu kan, gue penasaran gitu kan, seperti apa sih gitu, horornya itu seperti apa gitu. Akhirnya gue ajak lah dia, gue paksa gitu kan, maksudnya ayo kesana yuk gitu kan. Akhirnya dia mau juga gitu, tapi dengan catatan ajak Dimas nih teman gue juga sebenarnya gitu. Cuma emang rumahnya sama Ilham ini berdekatan gitu. Ajak Dimas juga deh, kata dia gitu kan. Ya udah akhirnya yaudah yuk kita ajak. Akhirnya si Dimas ini mau kan gitu. Ketemulah jadwal yang udah kita bikin gitu kan. Akhirnya kita datanglah ke danau tersebut gitu. Dan danau itu ada di sebuah perumahan gitu. Jadi pas gue mau menuju ke danau itu tuh ngelewatin gerbang perumahan gitu kan. Nah kebetulan gue itu
naik motor kan. Jadi teman gue si Ilham ini sama si Dimas, nah gue sendiri gitu kan. Karena gue nggak tahu lokasinya kan, mereka jalan duluan gitu, gue ngikutin dia. Nggak lama begitu masuk dari gerbang perumahan itu, tepatnya itu di tengah jalan lah, itu ada bundaran gitu kan, putaran buat putaran kendaraan. Oh iya. Di tengah-tengah itu pas di putaran jalan itu ada patung gitu. Patung ini sih gue nggak terlalu tahu ya ini patung apa gitu. Cuma kalau sekilas gue lihat itu mungkin mirip-mirip seperti Semar gitu kan, perutnya gemuk gitu. Nah patung itu ditutupin kain putih gitu, ditutupin kain putih. Cuma yang gue aneh itu begitu dari kejauhan gue ngeliat patung ini, kok mata patung itu tuh kayak tertuju ke gua gitu. Karena gua berperasaan seperti itu, akhirnya gua belok-belokan motornya gitu. Gua ke kiri, gua ke kanan gitu. Tapi kok ini kok kayak ngeliat ke gua gitu. Akhirnya lewatlah patung itu kan. Begitu ngelewatin patung itu, mulai tuh berasa ser gitu kan. Ada apaan nih gitu kan. Akhirnya gue nengok ke belakang gitu. Cuma karena gue udah agak ketinggalan sama teman gue, akhirnya ya udahlah. Mungkin emang ada makhluknya di situ gitu pada saat itu. Akhirnya gue kembali kejar teman gue itu. Gue kejar teman gue, ternyata lokasi danaunya itu nggak jauh dari patung itu berada gitu. Akhirnya teman gue berhenti, blok gitu kan. Begitu berhenti gue berhenti kan. Gue tanya, kok kita berhenti nih gitu kan. Ya udah sampai kata dia gitu. Terus gue tanya, danaunya mana? Nah terus dia teman gue itu sambil nunjuk, itu danaunya, dia bilang gitu. Gue lihat itu yang gue lihat pohon gitu. Jadi pohon-pohon kayak belantara gitu. Jadi semak-semak agak tinggi gitu kan. Nah ternyata danaunya itu ada di balik dari pepohonan itu kan. Nah terus gue tanya, terus kita masuknya lewat mana? Gue bilang gitu. Karena emang itu tempat sepi banget mas. Itu kurang lebih gue sampai di sana tuh sekitar jam setengah enam sore gitu. Nah itu ada jalanan, cuma jalanannya itu sepi gitu. Terus banyak pohon-pohon, ya pohon-pohon kayak pohon-pohon liar gitulah. Nah akhirnya gue cari jalan masuk lewat mana. Kata teman gue tuh lewat sini aja yuk, kata dia gitu kan. Cuma begitu gue lihat lewat situ, jangan lewat situ deh, karena kalau naruh kendaraan di pinggir jalan gue ngeri nih. Ya kan, karena lokasinya sepi gitu kan, takutnya ada begal atau apa gitu. Akhirnya kita muter nyari jalan lain gitu. Begitu muter nyari jalan lain, ketemulah jalan setapak, motor kita masukin tuh ke dalam. Sampai pas di pinggiran danau gitu. Begitu sampai kita duduk di situ kan. Nah terus akhirnya gue bilang sama teman gue si Dimas ini, Dim, beli kopi gitu biar ngobrolnya enak nih gitu kan sambil ngopi. Akhirnya dia beli kopi tuh, dia balik lagi keluar beli kopi, ya sekitar 15 menit lah gitu. Dia balik lagi bawa kopi, dituang lah di gelas plastik gitu kan. Ditaruh, jadi beli 3, kopi 2 sama susu 1. Ditaruh nih, susu di tengah-tengah, kanan kiri kopi gitu. Karena kan gue duduk di pinggir kayak kita nih duduk ini nih. Nah di sini kopi, susu, kopi gitu. Nah kebetulan gue duduk di pinggir di sebelah kanan, sambil menghadap ke danau gitu kan. Di saat pas Dimas itu beli kopi tadi, itu kan gue sempat ngeliat-liat danaunya itu seperti apa gitu kan ya. Gue ngeliat agak serong ke kanan gitu ya, itu gue ngeliat pohon itu ngebentuk kayak gua gitu loh gitu. Jadi pohonnya ini antara pohon yang satu dengan pohon yang satu itu saling berhubungan gini, nutup. Kayak gapura. Ya kayak gapura, tapi pohonnya ini tuh berjejer ke belakang gitu, jadi kayak semacam lorong gitu. Dan itu di bawahnya tuh air, terus kayak rawa-rawa gitu lah, lumpur gitu. Nah akhirnya begitu si Dimas ini datang, kita duduklah ngopi bertiga gitu. Nggak lama kita berbincang ya kan, ngobrol. Kopi belum diminum nih yang punya gue nih, kopi belum diminum, bahkan malah 3-tiganya belum ada yang minum. Tiba-tiba jatuh mas yang punya gue, dak gitu kan, jatuh nih kopinya tumpah.
kita bertiga bingung dong, "Ih, ini kopi kok jatuh gitu, padahal posisi kita naruh itu rata, nggak miring nggak apa gitu kan, kok jatuh ya, ya udah biarin." Nah nggak lama kopi itu jatuh, gue sempet nengok ke atas gitu, kayak jadi kan gue ini duduk bertiga ya, berjejer. Nah kebetulan di sebelah gue ini pohon gitu, pohon gitu, jadi kita berada di posisinya itu ada di bawah pohon yang agak lumayan besar lah, rindang gitu kan. Nah begitu kopinya jatuh, gue ngeliat ke atas, wah gue sempat kaget tuh mas. Gue sempat kaget karena pas gue lihat ke atas itu, wah itu badannya besar, badannya tuh gede gitu kan. Astagfirullahaladzim. Badannya gede, terus lidahnya itu menjulur gitu, lidahnya itu menjulur ke bawah. Jadi kayak gimana ya, maaf gitu ya, kayak anjing melet gitu ya. Dan itu rambutnya agak panjang gitu, tapi ini awalnya gue pikir kuntilanak, tapi kan bukan, ternyata gitu, besar, terus lidahnya melet gitu. Pas gue ngeliat ke atas, gue cuma istighfar pada saat itu, astagfirullahaladzim gitu kan. Gue nggak cerita ke kedua teman gue ini gitu. Cuma gue sempat nyeletuk gini, kalau mau ngopi bilang aja, nggak usah ditumpahin, gue bilang gitu, ya kan. Nah teman gue yang dua ini nggak ngeh gitu loh, maksudnya gue ini ngomong sama siapa sih gitu kan. Teman gue bilang, ya kan kita udah punya kopi masing-masing, ngapain gue tumpahin kopi lu, kata dia gitu kan. Ya karena gue paham dia nggak ngerti yang gue maksud gitu kan. Singkat cerita, gue lanjut nih ngobrol. Nah cuma di pertengahan obrolan itu gue sempat tinggalin obrolan gitu. Nah akhirnya teman gue ini berdua ngobrol lah. Di saat teman gue ngobrol berdua itu, gue kembali ngelihat ke arah pohon yang gue bilang ngebentuk kayak gua itu. Gue sekilas ngeliat ke sana. Begitu gue ngeliat ke arah situ mas, itu di air itu kayak ada jalan gitu. Jadi kayak apa ya, kayak ada ikan jalan gitu. Cuma kan nggak kelihatan ya kalau misalkan ikan jalan di bawah air gitu kan, cuma airnya doang gitu kan, arus airnya doang. Gue sempat ngeliat situ, ada ikan gede nih gitu kan. Nggak lama gue lihat air itu bergerak, muncul kepalanya itu kepala orang. Kepalanya orang, badannya ular. Dan di di jidatnya itu kayak ada apa sih namanya? Mustika. Ya benar, kayak ada mustika gitu. Itu jadi gue tuh terpantul sama cahaya itu gitu. Wih, cahaya apa tuh gitu kan ya, gue sempat kaget pas gue lihat. Tapi dia nggak lama gitu loh, dia cuma blek langsung bluk masuk lagi gitu. Jadi gue waktu itu terfokus sama cahaya itu gitu. Jadi pada saat itu tuh gue cuma ngeliat kepalanya tuh manusia, dan dari lehernya itu udah badan ular gitu sampai ke belakang. Tapi dia emang nggak menongolkan tinggi-tinggi gitu, jadi hanya kepalanya aja, terus nggak lama dia nyelep lagi gitu. Dan gue lihat tuh arahnya masuk ke yang pohon yang membentuk seperti gua itu, seperti gapura, masuk ke dalam. Gue sempat kaget kan, cuma gue nggak cerita sama teman gue itu. Singkat cerita, nggak lama nih teman gue yang namanya Dimas ini, itu dia kayak orang mencari sesuatu gitu loh mas. Dia celingak-celinguk gitu kan, celingak-celinguk, tapi mukanya tuh gue liat mulai rada pucat gitu. Dan dia pun nggak ngomong, nggak apa gitu, diem aja, tapi wajahnya tuh celingak-celinguk kanan kiri. Akhirnya gue tepak lah dia. Pundaknya. Tak gitu kan. Begitu gue tepak, gue bilang istighfar lu, gue bilang gitu. Dia langsung melotot ke gue kan. Jangan diikutin. Gue takutnya kalau lu ikutin, ntar lu dibawa berenang lu, gue bilang gitu kan. Nah setelah gue tepak pundaknya itu, nggak lama gue jalan sedikit ke pinggir danau gitu kan, ke pinggir danau. Emang yang jadi perhatian gue itu pohon yang menjadi gapura itu gitu. Dan nggak lama gue lihat ke situ lagi tuh, oh ini ada dua sosok gitu loh mas. Dua sosok ini seperti apa ya?
sepasang gitu ya, cewek dan cowok gitu. Tapi di belakangnya tuh ada lagi, di belakangnya lagi tuh ada 2, ada 4 berarti. ada 4. Oke. Nah yang 2 ini yang di belakang ini itu seperti apa ya, remaja lah gitu, remaja. Kalau manusia tuh seperti kisaran usia 20 sama 23 tahun, sekitar segitu. Oke. Dan dia cuma ngelihat ke gua gitu. Mereka 4-4-nya ini ngelihat ke posisi gua gitu. Karena gua khawatir terjadi hal-hal yang gua nggak inginkan gitu ya. Akhirnya gua ajak lah temen gua ini 2, yaudah yuk kita cabut, gua bilang gitu kan. Karena posisinya pada saat itu tuh azan maghrib. Oke. Azan maghrib, dan setelah azan maghrib kita masih di situ gitu. Akhirnya gue bilang sama teman gue, yuk kita cabut yuk gitu. Kayaknya udah makin gak enak nih, gue bilang gitu. Akhirnya cabut lah. Emang kenapa? Kata dia. Udah agak malam nih, gue bilangnya gitu kan. Akhirnya kita cabut, berjalan keluar dari gerbang perumahan itu. Kita masih jalan, di pinggir jalan tuh ada warung kopi gitu ya. Akhirnya gue ajak berhenti lah di warung itu. Berhenti dulu ya di warung gitu. Kita ngopi dulu. Gue berhenti lah di warung itu gitu kan. Nah, ditanya lah si Dimas ini sama temen gue si Ilham ini. Lu tadi kenapa lu celingak-celinguk gitu kan. Nggak tahu gue juga, kata dia gitu kan. Nah, pada saat itu gue coba telusurin, Mas, itu sebenarnya apa sih gitu pada saat itu gitu loh, kok gue dikasih lihat seperti ini gitu. Nah, setelah gue coba telusurin dan gue ceritain lah ke teman gue ini gitu. Gue ceritain ke teman gue ini, sebenarnya tadi itu pas kopi tumpah, gue ngeliat di atas tuh ada yang ngeliatin kita sambil duduk di batang pohonnya itu. Duduk, lidahnya tuh panjang, gue bilang gitu kan. Cuma gue nggak bilang sama lu gitu kan. Dan terus gue juga ngeliat ada sosok kepala manusia, badannya ular, ada mustikanya. Dan itu nggak lama, cepet langsung masuk lagi ke dalam air. Terus setelah itu gue lihat ada 2 sosok laki dan perempuan, dan di belakangnya ada lagi gitu. Setelah gue coba telusuri gitu ya, akhirnya gue dapet ya, maksudnya ini versi gue ya, versi gue waktu pada saat itu gitu. Jadi si ular ini tuh dia itu yang menguasai tempat itu, danau itu. Danaunya? Gitu. Danau itu, sekitaran danau itu. Dan yang gue lihat sepasang 2 ini itu adalah sosok pengantin baru, yang pada saat itu tuh dia lagi berfoto-foto lah di situ. Dan dia ditarik ke danau itu. Ditarik ke danau itu oleh si ular ini gitu. Dan itu tujuannya tuh untuk dijadikan semacam raja dan ratunya gitu loh. Jadi si ular ini tuh dia punya kerajaan di dalamnya itu gitu. Dan yang 2 ini, yang 2 di belakang dari sepasang itu kalau gua lihat itu seperti dijadikan ini ya, dijadikan budaknya mungkin ya. Budaknya dari yang sepasang ini. Jadi dia yang mengawal, terus dia yang disuruh, dia yang pokoknya ngedampingi dia berdua lah gitu, memenuhi kebutuhan dia berdua gitu. Jadi itu yang gue lihat. Dan di situ juga sebenarnya korbannya juga bukan cuma itu aja sih yang gue lihat itu pada saat itu tuh. Jadi di situ tuh gue tahu gitu loh, kenapa teman gue si Ilham ini dia ngajak teman gue si Dimas ini. Jadi gue taunya itu, oh ternyata si Ilham ini ngajak si Dimas ini karena dia mendengar mitos gitu kan. Jadi mitosnya itu, Mas,
Kalau kita berdua ke danau Iya. itu hilang dua-duanya. Oke, iya. Gitu. Makanya kenapa dia ngajak si Dimas ini. Dimas, iya. Makanya pada saat pas gua di pinggir danau itu yang mengalami kejadian yang kurang enak lah ya. Itu gua sama si Dimas ini gitu. Jadi teman gua Silham ini dia nggak kena gitu. Jadi yang kena tuh dua ini. Pokoknya ya selalu tuh yang diincar tuh dua. Dua orang yang pokoknya di seputaran area itu. Iya. Jadi dia ngambil korban itu dua, Mas. Seandainya satu pun yang keambil, itu kemungkinan bisa besoknya itu suka ada yang keambil lagi, tapi seperti hewan gitu. Oh iya. Ya, jadi pokoknya tuh dia harus berpasangan gitu, harus ada dua gitu. Seandainya ada yang menjadi korban itu pokoknya korbannya dua, seperti itu. Jadi emang mitosnya itu yang beredar di masyarakat sekitar tuh seperti itu gitu. Bahkan gue sendiri tuh awalnya nggak tahu kalau ada danau itu gitu dekat rumahnya dia gitu. Dan gue taunya pun setelah dia ngasih info ke gue tuh ada tuh danau angker kata dia gitu kan. Dan gue juga nggak tahu kalau itu danau itu namanya danau apa, gue nggak tahu gitu. Yang jelas pada saat itu gue cuma bilang ya udah yuk coba lihat, gue mau tahu seperti apa gitu kan lokasinya. Bisa nggak buat dieksplor gitu. Izinnya gimana gitu. Dan ternyata ya kita masuk aja nggak ada izin walaupun itu ada di dalam perumahan gitu. Tapi emang pada saat gue di sana itu emang nggak ada orang yang melintas lalu lalang. Jadi danau ini tuh udah lama Mas, sebelum perumahan itu ada gitu. Walaupun sekarang rame karena perumahan, tapi masih banyak perumahan yang belum dibangun dan masih banyak tanah kosongnya. Jadi mungkin kurang peminatnya mungkin ya karena cerita-cerita itu gitu. Seperti itu, jadi yang gue dapat. Jadi gue penasaran. Pertama, lo di bundaran itu, ada kayak patung. Yang lo rasain yang ngerti lo lah. Kenapa itu? Yang lo rasain kan matanya tuh kayak ngeliatin lo. Kanan kiri dia tuh kayak memperhatikan lah ya. Iya, betul. Yang lo rasain tuh apa tuh? Maksudnya emang itu patung memang ada penunggunya atau apa tuh gimana? Kalau pada saat itu sih yang gue rasain itu emang auranya tuh kencang banget gitu. Begitu gue semakin dekat ke patung itu, bahkan sampai gue ngelewatin patung itu tuh kencang banget gitu di gue. Gitu. Kira-kira ada bentuk atau mungkin patung ini dia penjaga di situ atau penjaga areanya di situ atau gimana? Yang gue rasain sih di dalam patung itu ada makhluknya gitu. Ada makhluknya. Tapi gue nggak ngelihat makhluknya itu seperti apa gitu. Jadi sama halnya seperti orang kesurupan lah gitu. Cuma bedanya ini patung aja yang diisi ada makhluknya gitu di dalamnya. Gitu. Sama ini. Nah, yang numpahin, misalnya ini lo ada 3 gelas tadi, satu ditumpahin dan tiba-tiba lo ngeliat ke atas. Gue tadi sempet lo nongok ke atas, gue juga ikutan nongok ke atas. Itu yang lo lihat dengan postur lah kalau gue bilang ya, dengan lidah panjang kayak gini. Yang lo rasain tuh itu sosok itu apa? Sosok apa yang sering dibilang itu genderuwo atau yang? Jadi kalau dari perawakannya sih besar gitu ya, perawakannya tuh besar. Tapi karena dia ada di pohon itu ya duduk, tapi mukanya tuh ke bawah gitu. Jadi emang tepat pas di atas kepala gitu. Jadi ya yang numpain itu sebenarnya dia pakai lidah yang panjang itu gitu. Cuma pada saat itu gue emang lagi asik ngobrol nih bertiga gitu. Gue lagi asik ngobrol dan kopinya di depan gue nggak ngeliat gitu. Tiba-tiba plek jatuh, baru kita nengok gitu. Dan ternyata tuh lidahnya dia itu yang menjulur ke bawah itu. Lo ada interaksi nggak? Maksudnya sempet ya mungkin siapa lo atau memang dia penunggu pohon itu kan dia cuman diem aja kan? Iya, dia nangkring di pohon itu. Lihat bawah. Bentar, sorry teman-teman. Jadi yang waktu itu yang lo rasain mungkin kan lah lo ngapain di atas atau emang tempat lo di situ atau gimana? Dan yang lo rasain lah
apakah dia memang cuma nunggu diem di situ atau dia salah satu guard atau penjaga area situ? Kalau gue bilang itu dia lebih menjaga di area daratannya ya. Oke. Jadi di sekitaran danau itu, di dataran itu dia yang menjaga. Pada saat itu gue terus terang gue kesel. Iya. Kopi gue belum gue minum ditumpahin gitu kan. Iya. Gue sempat kesel gitu. Cuma kan gue nggak mau bikin teman gue takut Iya, gitu iya. kan. Ya udahlah, gue biarin gitu kan. Ya udahlah biarin. Mungkin ya lu gue nggak beliin kali gitu kan ya. Tapi emang nggak lama itu setelah itu dia pindah ke pohon yang satunya yang lain gitu. lagi. Slek gitu. Nah begitu dia pindah itu di pohon yang satunya itu gue udah nggak kelihatan lagi, hilang mungkin ya gitu. Abis itu nggak ada, maksudnya ya setelah dia berpindah pun nggak ada interaksi. Nggak ada. Apa ya? Sentuhan atau ada koneksi atau mungkin itu ada koneksinya sama yang di air. Koneksi ada, makanya tadi yang saya bilang itu dia ini lebih menjaga di area datarannya, gitu, menjaga di area datarannya. Kadang dia juga suka memancing juga gitu, buat orang itu lihat danau ini lebih ngeliat danau ini lebih dalam lagi gitu. Iya. Gue sempat ngeliat mas danau itu, danaunya itu kalau menurut gue pribadi ya pada saat itu ya nggak dalam. Iya. Karena gue sampai ngeliat lumpurnya gitu. Semakin kesana gue liat lumpur gitu. Iya. Kan logikanya kan nggak dalam lah kalau udah kelihatan lumpurnya gitu kan. Kayak cuma dangkal gitu ya. Cuma kenapa kok bisa ada mereka yang tenggelam di situ? Nah, gitu. itu jadi gini. Dari yang lo bisa ngira-ngira nggak itu di situ emang sudah di situ sejak lama atau umurnya lah. Kalau gue sih gini, konon nih semakin apa yang divisualkan itu semakin apa ya serem atau gimana itu semakin dia lebih tua atau apa gitu. Ya, kalau yang gue lihat tua itu yang si ular itu. Ular, Ya, jelas itu. karena emang wajahnya juga ya kalau misalkan bicara manusia itu ya seperti sudah berumur lah gitu. Yang jelas udah sangat tua lah. Ya, jadi tujuannya dia menarik dua sepasang ini itu sebenarnya untuk meneruskan dia ini punya kerajaan gitu loh. Nah itu yang gue bilang pohon seperti gapura itulah gerbangnya. Gitu. Secara kasat matanya yaitu pohon yang menjulang gitu antara satu dengan yang lain gitu. Tapi secara goibnya itu ya gerbangnya dia gitu. Kalau yang ular berkepala manusia dan ada mustika, yang lo lihat itu wanita atau laki-laki? Laki-laki. Soalnya agak jauh pada saat itu mas gue ngeliat karena jarak itu lumayan ya dan gue juga kehalangan dengan ya itu kilauan cahayanya itu mustikanya itu gitu. Bercahaya nih. Ya jadi mungkin karena kena pantulan matahari atau apa ya gue nggak paham juga. Jadi pada saat itu gue ngeliat cuma silau gitu, silau. Tapi gue sempat ngelihat dia masuk plek gitu ke dalam. Nah gue sempat penasaran kan gitu. Ya di situ pun gue udah niat gitu, coba ntar balik dari sini nih coba gue mau cari tahu nih apa sih gitu. Nah, kalau yang sepasang, lo bisa ngira-ngira atau yang lo rasain itu sepasang pengantin ya? Iya. Itu kira-kira di era tahun berapaan kira-kira? Kalau ngelihat pakaiannya ya pakaiannya sih itu lama juga sih mas karena beda lah dengan pakaian yang sekarang yang lebih modern gitu ya. Iya. Ya mungkin udah puluhan. Pakaian adat gitu? Enggak, pakaian dia pada saat itu gue lihat pada saat itu gue lihat pakaiannya pakaian biasa. Tapi dari jenis pakaiannya itu modelnya tuh model lama lah gitu, bukan model-model kayak sekarang ini. Kira-kira kayak di ini enggak? Kalau bayangannya nih. Pakai apa? Pakai yang laki itu pada saat itu gue lihat
pakai rompi gitu. Karena yang kelihatan cuma separuh badan, Mas. Oh iya. Separuhnya lagi tuh ada di bawah air. Oh, oke. Itu di Gitu. air deh. Di air. Di air. Oke. Jadi yang kelihatan tuh separuh badan. Gua bayanginnya dia di dataran di Enggak. Jadi gapuranya itu dia seperti ini pohon nih, batang pohon. Jadi dia tuh separuh tuh tenggelam di air gitu loh. Oke. Jadi nggak di dataran. Iya. Dan bawahnya itu yang gue lihat lumpur tuh itu gitu, ada lumpurnya gitu. Makin kesana gue lihat tuh lumpur gitu. Jadi yang bikin narik itu sosok ular itu ya, ular. Iya. Dan mitosnya kalau di situ hanya berdua bisa jadi ketarik semua. Iya, jadi korban. Lo bisa ini nggak? Kira-kira kita nggak mau nyari yang hal-hal yang gimana, cuman lo dapat informasi nggak misalkan kenapa dalam artian dia nariknya itu karena emang di situ diperlihatkan sesuatu yang indah atau apa? Ya, gue bicara ini ya, pernah ada salah satu korban gitu. Oke. Jadi entah korban ini bersama temannya ini seperti lagi pesta gitu, merayakan ulang tahun. Merayakan ulang tahun, ya mungkin mereka minum atau apa gitu ya mabuk lah seperti itu. Iya, oke. Berlomba-lomba lah mereka berenang di situ. Di saat mereka berdua berlomba berenang ini, bertiga. Di saat mereka berlomba berenang ini, yang satu minta tolong karena dia nggak bisa berenang. Oke. Ditolong lah sama yang satu ini. Jadi yang nggak bisa berenang ini sama yang nolong akhirnya hilang. Gitu. Jadi seperti ditarik kakinya gitu loh. Oke. Gue ngomong ini dulu. Ya mungkin ini remaja yang gue lihat ya. Iya. Laki cewek? Laki-laki dua-duanya. Jadi sosok yang tadi jatuhin kopinya Bang Indra di sini. Gue mau sampein Mas ya. Oke. Persis. Masalahnya ya gue mau Oke, terus sosok yang di air ini. Oke. Ini ya, ini sosok yang di air. Mereka dua sosok ini yang saling mendukung lah ya, saling mendukung. Itu ada meja. Ini dengan siapa? Halo, assalamualaikum. Ya, udah. Ya. Oke. Aman. Oke, Udah, kita udah coba. nggak bisa bicara ya? Ya, kalau nggak bisa Ya, bicara, oke. udah. Lepas ya. Ya, udah. Kalau nggak bisa bicara, udah. Kita lepas. Mau Kalau bicara? Enggak, saya lepas. Nah, oke. Oke. Nggak mau bicara, Tos? Oke, udah. Oke.